Nah, ternyata sahabat-sahabat pemula atau sahabat-sahabat bonsai ini di luaran sana masih banyak banget yang belum paham cara membuat bogel sebuah bahan bonsai, khususnya kimeng atau Ficus microcarpa ini ya, dengan batang sebesar ini. Itu caranya seperti apa, masih banyak banget yang bingung. Nah, bisa dilihat dari konten saya sebelumnya karena banyak banget yang DM mengatakan bahwa Bang coba kasih tutorial lengkapnya seperti apa, coba kasih tutorial sesingkat mungkin. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tuntas sesingkat mungkin supaya sahabat-sahabat itu paham cara paling mudahnya itu seperti apa. Nah, oke ya. Jadi ini sebuah bahan bonsai ini dengan karakter batang seperti ini, dengan besar batang seperti ini baru sekitar 5 cm. Bisa sahabat-sahabat bayangkan, memang saya program itu bener-bener dari nol dan saya konsep bener-bener. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Nah, jadi di kali ini atau di konten kali ini kita akan membuatkan full tutorial cara membuat kimeng, sebuah bahan bonsai kimeng itu menjadi bogel itu seperti apa. Nah, mumpung ini ada bahan ya, jadi kita akan kasih tutorial full lengkapnya sesingkat mungkin biar sahabat-sahabat itu paham seperti apa prosesnya. Nah, sebelum itu jangan lupa di like dulu karena satu like dari sahabat-sahabat pemula itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Nah, oke, lanjut ya. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah bahan bonsai kimeng. Ini tingginya kurang lebih sekitar 5 cm ya. Ini sudah kita pecah akar atau pecah batang ya. Sahabat-sahabat bisa lihat tingginya kurang lebih baru sekitar 5 cm ini. Nah, dari awal saya membuat konten diusahakan konsep awal, konsep dasar, gerak dasar itu sangat penting. Nah, jadi pentingnya dia seperti ini. Pentingnya gerak dasar itu adalah memudahkan kita untuk mengkonsep sebuah bahan bonsai itu ke depannya mau dibuat seperti apa. Sahabat-sahabat bisa paham ya. Nah, jadi oh ya, di konten sebelumnya banyak banget ini menanyakan beli catoknya itu di mana. Nah, saya pribadi ini tidak di-endorse sama sekali. Ini saya pure membagikan sama sahabat-sahabat pemula khususnya Bonsai Deso, subscriber Bonsai Deso. Ini saya belinya di Karya Teknik. Ini kita tidak di-endorse sama sekali ya. Ini belinya di Karya Teknik dengan harga 100.000. Dan saya kita ini dikasih salep kambium sama beliau. Jadi dengan harga 100.000 itu dikasih salep kambium. Nah, bisa dilihat nanti kita coba perdekat ya untuk tokonya apa. Jadi tokonya adalah Karya Teknik. Nah, sahabat-sahabat bisa lihat Karya Teknik 980, bisa dicek nanti di Shopee. Ini tidak di-endorse sama sekali karena banyak banget yang DM saya nanya, "Bang, beli catoknya di mana?" Karena sebuah catok ini sangat penting ya, apalagi baru pemula kita meminimalisir budget karena pemula ini kan pasti budgetnya pasti miring, apalagi dengan saya ini karena minim dengan budget ya. Ini untuk harga 100.000 memang sangat-sangat worth it. Memang bermanfaat banget untuk dia catok ini. Nah, nanti kedepannya saya akan beli untuk catok cekungnya. Nah, oke, lanjut ya. Jadi kita ke gerak dasar lagi. Nah, jadi pondasi awal itu sangat penting. Fungsinya memudahkan kita untuk kedepannya mengkonsep seperti apa. Nah, ini untuk caranya, cara saya untuk cangkoknya bisa dilihat. Kalau memang sahabat bisa pengen twin itu dia lurus. Cuman ketika sahabat-sahabat itu pengennya informal itu dia miring. Bisa sahabat-sahabat pahami nggak? Nah, bisa dilihat ya, oke. Nah, ketika seperti ini itu dia akan menjadikan bahan bonsai kita menjadi twin. Oke, menjadi twin. Nah, kalau dia miring, agak sedikit miring ya.
Nah, di seperti ini itu dia akan menjadikan informal atau dia semi twin. Jadi dari awal kita program sebuah bahan bonsai itu sudah kita konsep. Jadi makanya saya bilang dari konten saya paling awal itu konsep dasar itu sangat penting. Nah, jadi seperti inilah pentingnya. Nah, bisa dilihat dengan gerak dasar sebuah bahan bonsai ini yang sudah kita pecah batang. Ini kan dia semi twin nih, jadi nanti akan saya proyeksikan memang dari awal itu semi twin. Jadi ketika nanti kambiumnya untuk perakaranya ini dia sudah menutup maksimal, itu saya akan potong dan akan saya jadikan semi mahkota untuk cabang pertamanya ini. Nah, untuk cabang pertama diusahakan tetap dia ada akar yang paling dominan lebih besar. Jadi di bawah cabang pertama itu dia harus ada akar yang paling dominan besar. Nah, sahabat-sahabat bisa lihat ya. Nah, kalau untuk dia depannya ini dia menyesuaikan aja dia. Nah, kalau untuk dia yang sebelah kanan dari layar itu saya potong press agak mendekati batang utamanya karena ini condongnya nanti ke arah kiri. Nah, ini sambil kita bersihkan, sambil kita bereskan untuk dia serabut, akar-akar serabut ini, karena akar serabut ini sangat mengganggu. Nah, di konten saya sebelumnya juga untuk perawatan sebuah bahan bonsai, semua bahan bonsai itu saya sudah kasih. Kalau sahabat-sahabat bisa dilihat nanti itu banyak tips-tips dari saya supaya sebuah bahan bonsai kita itu cepat jadi. Nah, kambium itu cepat menutup, caranya seperti apa itu sudah saya bahas di konten-konten saya sebelumnya. Karena ketika kita membuat sebuah bahan bonsai itu kesuburan paling penting. Nah, oke, kita lanjut sambil kita bersihkan ini ya. Untuk konsep awalnya sahabat-sahabat sudah paham. Ketika kita mau mencangkok itu diusahakan gerak dasarnya sudah dibuat dari awal. Nah, kedua, kalau untuk khususnya kimeng ini ya, ketika kita melakukan pecah batang, sahabat-sahabat itu biasanya ada yang pecah 4, pecah 6, pecah 8, itu terserah sahabat-sahabat semua. Cuman kalau saya pribadi membuat sebuah bahan bonsai ini saya konsep dari awal. Jadi misalkan saya pengen informal atau twin seperti ini, saya memecahnya yang pertama dia pecah 4. Cuman yang satu biasanya kan sahabat-sahabat ini harus disamaratakan untuk pecahannya. Biasanya kan seperti itu. Jadi pecahannya ini disamaratakan. Kalau saya pribadi tidak. Karena kenapa? Di bawah cabang pertama itu saya usahakan pecahannya paling besar. Karena kenapa? Itu akan menopang sebuah bahan bonsai kita karena perakarannya paling besar. Nah, untuk pecahannya juga dia paling besar. Sahabat-sahabat bisa paham sampai sini? Nah, oke, lanjut. Untuk yang kedua, setelah kita melakukan pecah batang ya, entah pecah 4, pecah 8 dan lain sebagainya, itu selera masing-masing. Nah, untuk selanjutnya ini poin yang paling penting juga ketika kita memprogram sebuah bahan bonsai, diusahakan apalagi kimeng ini ya, diusahakan kalau memang mau ngepres entah dia cabang atau akar, itu diusahakan kambiumnya sudah menutup semua. Karena saya belajar dari pengalaman itu banyak banget pengalaman saya yang ya benar-benar salah, makanya saya bagikan seperti ini. Biasanya sahabat-sahabat pemula itu nggak sabaran dengan proses, kambium itu belum menutup dan cabang atau akarnya dia sudah dipres. Nah, dia akan stuck
saya pastikan dia akan stuck. Jadi jangan pernah diulangi lagi seperti itu. Kita berbagi pengalaman karena saya juga baru pemula, bener-bener baru pemula ya. Untuk membuat sebuah bahan bonsai, saya banyak belajar dari sahabat-sahabat pemula. Saya banyak belajar juga dari senior, terutama dari Pak De Suka Bali Bonsai ini. Banyak banget ilmu yang saya dapat dari sana dan tips-tipsnya banyak banget yang saya dapat. Karena Pak De Suga juga mungkin nggak mungkin juga ya membuatkan konten dia seperti ini, karena beliau juga sudah besar, mungkin beliau juga benar-benar khusus mungkin untuk event The Mac, atau dia cuman menginspirasi saja supaya sahabat-sahabat itu tergugah untuk semangatnya membuat bahan-bahan bonsai juga, karena bahan bonsai ini ditujukan untuk penghijauan dunia juga bisa, untuk invest jangka panjang juga bisa. Nah, oke, saya pribadi mengingatkan Bonsai Deso channel ini akan mengadakan giveaway di 3000 subscriber. Itu sebuah bahan bonsai sancang ya, itu jumbo. Nah, jadi nanti sahabat-sahabat bisa lihat di konten saya sebelumnya, dan juga anting putri Sito. Nah, itu benar-benar saya program dari awal, memang saya peruntukkan untuk subscriber saya. Nah, jadi untuk dia persyaratannya nanti sahabat-sahabat bisa lihat di konten-konten saya sebelumnya seperti apa. Nanti bisa dilihat ya. Nah, jadi saya akan mengulas lagi. Jadi cara dari simple dari saya ya, untuk gerak dasar, atau sahabat-sahabat bisa biar paham ya. Untuk misalkan dia twin, itu untuk ketika kita mencangkoknya itu diusahakan lurus. Cuman ketika dia informal atau dia semi twin, itu diusahakan untuk cara cangkoknya dia agak sedikit miring. Nah, jadi seperti itu, oke. Nah, yang kedua, ketika kita memprogram sebuah bahan bonsai itu diusahakan dia misalkan mau ngepres percabangan atau perakaranya, kambiumnya harus menutup titik, tidak bisa enggak lagi. Itu karena kalau sampai kesalahan seperti itu, sama halnya kita akan mengenolkan ulang prosesnya benar-benar dari awal. Nah, sahabat-sahabat bisa lihat. Nah, ini kita lihatin ya. Jadi kalau dia seperti ini dia akan twin. Nah, cuman kalau dia seperti ini itu dia akan informal. Makanya dari awal saya membuat konten itu, dari awal konsep awal gerak dasar itu memang sangat penting. Nah, jadi misalkan sahabat-sahabat suka dengan konten-konten seperti ini, saya mohon untuk di like dulu video ini sebagai uang parkir. Jadi satu like dari sahabat-sahabat pemula itu sangat berharga dan sangat bermanfaat bagi saya. Jangan lupa di share juga, misalkan sahabat-sahabat pengen berbagi ilmu untuk sahabat-sahabat pemula juga. Untuk misalkan sahabat-sahabat ada pertanyaan, misalkan ada problem di sebuah bahan bonsai sahabat, itu nanti bisa DM di Instagram saya pribadi, Bonsai Deso. Nanti saya akan jawab satu persatu, saya coba bantu sahabat-sahabat semua. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini prosesnya. Nah, ini satu tips lagi ya. Jadi bisa dilihat di tengah itu saya benar-benar rapikan, karena kenapa? Ketika kita memecah sebuah bahan bonsai ya, terutama kimeng ini pecah batang, kalau kita tidak rapikan biasanya untuk menutupnya kambium itu lambat atau kurang maksimal, dan jadinya kurang masih jelek lah. Cuman ketika kita rapikan seperti ini bisa dilihat ya, itu hasilnya juga akan maksimal. Oke, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam dari Bonsai Deso.